Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan keadaan apapun yang pernah kami alami. Karena Engkau selalu bersama kami Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarlah kami selalu bersama-Mu dan Engkau bersama kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Engkau Allah kami yang hidup, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha pengasih, Engkau yang selalu ada bagi kami walaupun keadaan kami terpuruk, walaupun keadaan kami berdosa. Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami asal
kami bertobat dan kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Biarlah saat ini Tuhan kami mau beristirahat sejenak, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu ada bagi kami, Roh Kudus-Mu turun bagi kami. Terima kasih Yesus. Biarlah firman yang hamba sharingkan pada siang hari ini bisa menjadi kekuatan, dan hamba menyampaikan dan kalimat yang mudah dimengerti. Biar saat ini yang melihat dan mendengar dapat mengerti dengan jelas apa yang hamba katakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semuanya dan shalom. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Keluarga pada siang hari ini. Mungkin teman-teman saat ini, saudara-saudaraku yang lagi beristirahat ataupun lagi masa senggang, gak ada waktu untuk mungkin, maksud saya ada waktu saat ini untuk kita sejenak saja untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan kita masih hidup sampai detik ini. Itu karena supaya kita bisa, mungkin saat ini teman-teman lagi dalam pergumulan yang berat, lagi mungkin banyak cobaan, atau mungkin dalam dosa yang susah untuk dilepaskan. Maka dari itu Tuhan ingin membuat kehidupan teman-teman saudara lebih baik. Dengan apa? Dengan kembali ke jalan yang benar. Saat ini kita mau belajar tentang perselisihan, pertengkaran bisa dikatakan, atau mungkin peperangan, atau mungkin yang lebih besar lagi seperti peperangan ya. Kita bisa tahu bahwa perselisihan mungkin yang terus menerus kalau mungkin di levelnya yang sudah sangat berat di antar negara, itu bisa menyebabkan peperangan. Mungkin saat ini masih terjadi ya di Rusia dan Ukraina, di mana mereka saat ini masih perang untuk merebutkan sesuatu atau apapun. Saya juga kurang paham, tapi yang pasti ada perselisihan, ada pertikaian yang mungkin sudah lama dan menyebabkan peperangan, dan sampai saat ini mungkin belum selesai. Tapi kita mau berdoa supaya Tuhan kasih jalan yang terbaik. Mungkin secara manusia itu mustahil dan susah, tetapi kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan kekuatan mungkin bagi orang-orang yang ada di sana, bukan hanya orang yang Kristen, tapi semua orang yang ada di Ukraina maupun yang ada di Rusia. Tetapi perselisihan juga terjadi mungkin saat ini yang teman-teman masih yang bekerja di dalam kantor, di dalam pabrik, mungkin dalam instansi atau apapun yang bertemu dengan banyak orang. Pasti ada yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat. Saya dulu waktu bekerja di beberapa kantor atau pabrik, itu pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Dan jikalau ada mungkin teman-teman saya yang sampai perselisihan atau mungkin sampai bertengkar juga ada, tetapi tidak merta-merta, tidak langsung bertengkar dalam seketika itu juga, tetapi bisa diselesaikan dengan baik. Perselisihan, beda pendapat itu pasti ada, dan di dalam kehidupan manapun selama kita masih hidup di dalam dunia ini pasti ada yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat. Di dalam rumah tangga pun pasti ada yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat. Saya juga dengan istri saya pasti ada yang namanya perselisihan. Mungkin bukan hal yang besar ya yang kita mungkin perdebatkan, mungkin masalah kecil ya, mungkin soal yang simple itu yang bisa membuat kalau nggak diselesaikan itu menjadi pertengkaran yang panjang. Maka dari itu hati-hati ya keluarga yang di sini, kalau ada antara suami dan istri bertengkar atau berbeda pendapat, diselesaikan dengan baik-baik dan cepat diselesaikan, karena kondisi tersebut tidak membuat enak di dalam keluarga. Mau ngerjain sesuatu hal nggak enak, mau makan nggak enak, nanti imbasnya bisa ke anak, marah-marah sama anak. Itu salah satunya sih, banyak situ. Dan bukan hanya di dalam, tadi saya sudah bilang, mungkin
yang level tinggi, yang level berat, bisa dikatakan perselisihan antar negara bisa menyebabkan perang. Di dalam pekerjaan saudara-saudara bisa menyebabkan juga hal yang tidak baik, menjadi progres pekerjaannya tidak maju karena ada perselisihan perbedaan pendapat, cepat diselesaikan. Di dalam keluarga juga seperti itu. Jikalau ada perbedaan pendapat, perselisihan pasti membuat suasana di dalam keluarga tidak baik. Bukan hanya itu aja, di dalam hal pelayanan, di dalam hal bergereja juga ada yang namanya perselisihan. Ada contohnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 9 itu dikatakan bahwa jemaat Korintus berselisih paham atau berbeda pendapat bahwa ajaran ini loh yang baik, ajaran Paulus tuh loh yang baik, ajaran Apolos tuh yang baik, sehingga jemaat yang ada di Korintus itu menjadi berselisih, menjadi bertengkar karena hanya mempermasalahkan hal siapa yang memberikan ajaran yang benar, siapa yang tidak, atau ini loh yang pertama itu mengajarkan doktrin itu yang bagus itu Paulus, mungkin saat itu seperti itu, mungkin yang bagus itu Apolos, mungkin bisa seperti itu juga. Tetapi kita mau baca yuk biar lebih jelas lagi di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat ke-9 supaya saya sharing ada dasarnya, bukan dengan sekedar perkataan saya saja, tetapi memang ada dasar yang harus menjadi pengertian saudara-saudara. Dengan judul perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Berhenti dulu. Sampai ayat ketiga dikatakan bahwa jikalau kamu masih ada perselisihan, itu berarti selama ini dikatakan bahwa Paulus memberikan ajaran atau memberikan pengajaran yang diterima oleh jemaat Korintus ini diterima secara duniawi saja. Hal-hal yang baik-baik saja, mungkin seperti itu, atau mungkin hal-hal yang tidak membuat jemaat Korintus menjadi lebih dewasa. Susu yang dicerna oleh jemaat Korintus, susu adalah makanan bayi, dan seorang bayi itu cuman bisanya nangis, cuman bisanya makan, cuma bisanya buang air besar, buang air kecil, seperti itu saja, dan tidak bisa mencerna makanan yang keras. Maka dari itu dengan keras Paulus bilang bahwa kamu itu manusia duniawi, kamu itu masih seorang bayi, karena di dalam kamu masih ada perselisihan yang menunjukkan bahwa kamu masih dalam manusia duniawi, masih ada iri hati yang ada di dalam kamu. Ayat yang keempat, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita tahu bahwa yang terpenting itu sudah dijawab, pertumbuhan. Yang memberikan yaitu Allah. Jadi siapapun yang bekerja melakukan pelayanan, entah itu Apolos, entah itu Paulus, mungkin saat ini entah itu gembala
di gereja mana, entah itu gembala di gereja A, di gereja B, yang mungkin banyak sekali denominasi gereja. Tetapi yang terpenting ialah pertumbuhan jemaat. Kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali pendeta-pendeta atau gereja-gereja yang mengklaim bahwa doktrin mereka yang benar. Kita juga tahu bahwa banyak sekali saat ini YouTube rohani yang menyebarluaskan firman Tuhan, itu bagus. Tetapi apabila ada kesombongan di dalam gereja, apabila ada tinggi hati di dalam gereja, mungkin ada perselisihan antar gereja karena mungkin mereka merasa gereja mereka, doktrin mereka yang benar, doktrin mereka yang paling sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa jika kita benar-benar mempelajari firman Tuhan, maka dari itu saya sering sharing kepada teman-teman, bacalah firman tiap hari, bacalah firman Tuhan tiap hari, mintalah Roh Kudus untuk memberikan hikmat supaya saudara-saudara tahu apa yang saudara-saudara baca saat itu. Mungkin saudara masih bingung, mungkin bisa tanya kepada gembala, atau mungkin mengikuti pendalaman Alkitab yang benar-benar detail, mengupas tentang firman Tuhan. Kita bisa belajar dari situ. Dan kita tahu bahwa pelajaran firman Tuhan tidak hanya yang baik-baik. Firman Tuhan ada yang menegur, ada yang mengasihi, ada yang ada hukum, ada kasih. Jadi bukan hanya yang baik-baik saja yang kita terima, tetapi hukum Tuhan juga harus kita patuhi, perintah Tuhan harus kita jalani. Yang terpenting, Paulus bilang adalah pertumbuhan. Jikalau teman-teman mendengarkan firman Tuhan, bukan karena kata-kata yang keren, bukan karena kata-kata yang bisa menjadi motivasi di dalam kehidupan saudara-saudara. Banyak sekali feed di Instagram, banyak sekali YouTube yang dipenggal sebelah untuk menjadi motivasi buat kehidupan teman-teman. Itu baik, asal sesuai dengan firman Tuhan. Dan satu lagi, kehidupan teman-teman dan saudara-saudara bertumbuh. Itu yang harus menjadi titik poin utama di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa perselisihan akan masih ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi semuanya itu. Kita kembali lagi bahwa selama kita masih ada di dalam dunia ini, pasti ada perselisihan. Bagaimana kita menyikapinya? Kita mau baca di ayat yang terakhir. Roma 13 ayat yang 13. Wah, ini pas ya, 13. Roma 13 ayat 13 katakan, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Marilah kita hidup dengan sopan. Di dalam keluarga kita, di dalam kita bertetangga, di dalam kita bekerja, di dalam apapun yang kita lakukan, marilah kita hidup sopan. Supaya apa? Supaya jangan ada pesta pora. Saat kita ada sopan di dalam kehidupan kita, kita tidak ada pesta pora. Kita tidak ada percabulan, hawa nafsu, apalagi perselisihan dan iri hati. Mari kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa jika kita melakukan perbuatan kita sopan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, pasti perselisihan akan jauh, pasti hawa nafsu, mabuk-mabukan, pesta pora akan jauh dari diri kita. Dan untuk supaya kita bisa melakukan itu, kita harus meminta Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam diri kita. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, supaya kita hidup bisa lebih dekat dengan Tuhan dan tahu apa arti hidup kita di dalam dunia ini, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Allahku yang hidup. Kami tahu kami masih hidup dalam dunia, dan kami tahu kami pasti akan menghadapi perselisihan, kami pasti akan menghadapi perbedaan pendapat. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami.
Dan kami ingin bertumbuh, mengalami semuanya itu, mengalami proses, mengalami mungkin proses yang darimu, sehingga kami bisa melewati semuanya itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa hidup dengan sopan seperti firman-Mu Roma 13 ayat 13. Jika kami bertindak tanduk dengan sopan, perselisihan tidak ada di dalam diri kami. Dan terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan, kami banyak dosa, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyucikan kami, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.